Ketika Mataram dipimpin oleh Raden Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati ing Aloka, Mataram tumbuh menjadi kota yang semakin ramai. Panembahan Senopati mulai ingin memperluas wilayah kekuasaannya dengan membuka hutan Kedu, sebuah hutan lebat nan angker yang berada di sebelah barat Sungai Progo. Panembahan Senopati memberi mandat kepada putranya yang bernama Raden Purbaya untuk melaksanakan tugas tersebut. Senopati memberikan bekal pusaka yang bernama Tombak Kyai Pleret. Pergilah ke hutan Kedu, bukalah lahan di sana. Di hutan itu berkuasa Raja Jin yang sakti. Bawalah tombak itu untuk melawannya. Baiklah ayah, akan kugunakan pusaka ini sebaik mungkin. Untuk berjaga-jaga, bawalah pasukan yang telah kusiapkan. Sendika dawuh ayahanda. Berangkatlah rombongan Raden Purbaya menuju hutan Kedu. Sesampainya Raden Purbaya di tengah hutan, mereka dikejutkan oleh sosok Raja Jin yang kuat. Sepertinya ada tamu tak diundang masuk ke dalam wilayahku. Apa tujuan kalian? Aku Purbaya, putra Panembahan Senopati yang berkedudukan di Mataram. Aku memiliki mandat dari Panembahan Senopati. Mandat apa itu? Panembahan Senopati ingin membuka hutan ini untuk dijadikan pemukiman. Aku adalah Raja Jin sepanjang. Selama ribuan tahun aku tinggal di sini. Tak pernah ada yang berani mengusikku. Jika Panembahan Senopati memerintahkanmu untuk membuka lahan ini, maka aku bersama seluruh pasukanku tentu akan menghalanginya. Apa maksudmu dengan menghalangiku? Aku dan seluruh pasukanku akan bertempur habis-habisan denganmu untuk mempertahankan tempat ini, wahai anak muda. Raden Purbaya mengeluarkan pusaka Tombak Kyai Pleret untuk menunjukkan keseriusannya. Siapkan seluruh pasukanmu. Aku akan tetap menjalankan mandat dari Panembahan Senopati. Apakah itu Tombak Kyai Pleret? Apakah benda ini mengubah pendirianmu? Nama besar dan kesaktian Tombak Kyai Pleret tak akan membuatku lari dari tempat ini. Terjadi pertarungan sengit antara Raden Purbaya dan Prabu Sepanjang.
Merasa pertarungan terasa berat sebelah, Raja Jin yang licik memilih kabur meninggalkan pasukannya. Pasukan Raden Purbaya dengan mudah memenangkan pertarungan. Setelah berhasil mengatasi masalah dengan Raja Jin dan pasukannya, Raden Purbaya mulai membuka dan membangun hutan kedu. Berjalannya waktu, sebagian hutan kedu itu sudah menjadi desa kecil yang begitu subur. Banyak orang dari luar berdatangan untuk menetap di desa baru itu. Di antaranya orang baru tersebut terdapat satu keluarga. Mereka adalah Kiai Kramat beserta istrinya Nyai Bogem dan anaknya Roro Rambat. Kiai Kramat menggelar pesta pernikahan anaknya dengan salah satu perwira pasukan Raden Purbaya bernama Raden Kuning.
pesta tersebut digelar sangat meriah. Nampak dari kejauhan Prabu Sepanjang sedang mengawasi. Dia masih tak terima dengan kekalahannya tempo hari dan masih ingin membalas dendam. Setelah memutar otak, akhirnya Prabu Sepanjang menemukan cara untuk membalas dendam. Esok hari setelah pesta usai, Siapa namamu dan apa tujuanmu menemuiku? Kiai, nama saya Sonta. Saya pengelana dari jauh. Jika Kiai berkenan, saya ingin mengabdikan hidup saya untuk Kiai. Baiklah, kebetulan aku juga membutuhkan seorang pesuruh. Sungguh ini adalah hari yang baik untukku, Kiai. Saya siap menjadi pesuruh yang setia untuk Kiai. Baik, kuterima kau di tempat ini. Bekerjalah dengan giat dan aku akan penuhi semua kebutuhanmu selama di sini. untuk menutupi penyamarannya, Sonta bekerja sangat gigih. Namun ketika malam hari tiba, dia mengendap-endap keluar rumah dan menuju ke tengah pemukiman warga. Dari mulutnya, Sonta mengeluarkan asap putih tipis dan menyebar hingga ke penjuru desa. Raden, bahaya. Desa ini dilanda bahaya. Ada apa? Raden, Sepagi Raden, ini kalian bahaya. tergopoh-gopoh Bahaya, seperti dikejar bahaya. setan. Raden, bahaya. Desa ini dilanda bahaya. Tenanglah, bahaya apa yang kau maksud itu? Bahaya. Beberapa warga desa dan prajurit kita ada yang mengalami sakit mendadak. Sakit mendadak? Sakit apa mereka? Apakah sudah diobati? Maaf Raden, mereka terserang penyakit mendadak itu sudah meninggal semuanya. Apa? Tanpa menunggu lama, Raden Purbaya segera melihat deretan mayat yang tak sedikit jumlahnya. Dia begitu heran dengan penyakit aneh yang menyerang warga desa dan prajuritnya. Tabib, penyakit apakah ini? Sungguh kasihan rakyatku mengalami hal seperti ini. Entahlah Raden, kemarin tak ada gejala apapun. Pagi tadi, hamba menerima laporan bahwa ada beberapa warga dan prajurit tiba-tiba seluruh tubuhnya mengalami kesakitan. Namun, ketika hamba ingin segera memeriksanya, mereka semua sudah meninggal. Tingkatkan kewaspadaan. Aku akan menghadap Ayahanda Senopati untuk melaporkan masalah ini. Raden Purbaya segera pergi ke Mataram. Senopati yang mendengarkan laporan tersebut sangat terkejut. Anakku Purbaya, tunggulah semalam lagi. Aku akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan petunjuk. Masalah ini berada di luar jangkauan kita. Baiklah Ayahanda, terima kasih. Malam itu, Senopati bersemedi. Dia sangat ingin segera mendapatkan petunjuk agar jumlah korban tak bertambah lebih banyak lagi. Esok harinya, Panembahan Senopati segera memanggil Raden Purbaya
Alangkah terkejutnya Raden Purbaya bahwa wabah yang aneh itu disebabkan oleh Raja Jin yang telah menyamar menjadi pembantu di rumah Kiai Kramat. Secepat kilat, Raden Purbaya kembali untuk segera menemui Kiai Kramat. Raden Purbaya menyampaikan penyebab dari wabah penyakit aneh itu. Mendengar hal tersebut, Kiai Kramat sungguh marah. Sayangnya Sonta mendengar percakapan mereka. Tanpa menunggu lama, dia segera melarikan diri. Mengetahui Sonta melarikan diri, Kiai Kramat berusaha mengejarnya, walaupun sudah dicegah oleh Raden Purbaya. Kiai Kramat yang tengah dilanda amarah bertarung dengan Sonta yang telah berubah ke wujud aslinya. Namun, kesaktian Raja Jin sepanjang ternyata masih di atas Kiai Kramat. Ketika Raden Purbaya beserta pasukannya datang ke tempat itu, mereka hanya menemukan sosok jasad Kiai Kramat. Nyai Bogem yang turut menyusul ikut sedih melihat suaminya telah meninggal. Tempat dimakamkannya Kiai Kramat kemudian dikenal sebagai Desa Keramat. Tak lama setelah Kiai Kramat disemayamkan, Nyai Bogem pun memburu Raja Jin. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Raden Purbaya yang tak menduga hal ini terjadi segera menyusul. Namun semua sudah terlambat. Nyai Bogem telah tewas di tangan Raja Jin itu. Tempat dimakamkannya Nyai Bogem kemudian hari dikenal sebagai Desa Bugeman. Akhirnya Raden Purbaya mengambil tindakan karena ulah jin sepanjang sudah sangat meresahkan. Telah banyak korban berjatuhan akibat ulah Raja Jin itu. Tumenggung, aku perintahkan kepadamu untuk melacak keberadaannya. Akan tetapi satu hal yang perlu kau ingat. Jangan pernah menghadapinya sendirian. Cukup kau lacak dan laporkan kepadaku. Kita perlu banyak orang untuk mengalahkannya. Baik Raden, saya laksanakan. Ditemani oleh 2 orang prajurit, Tumenggung Mertoyudo melacak keberadaan Raja Jin sepanjang. Tak membutuhkan waktu lama, mereka melihat Raja Jin itu tengah berada di bawah pohon besar. Namun sayang, keberadaan Tumenggung telah diketahui oleh Raja Jin. Sebelum pertarungan pecah, kedua prajurit yang menemani Tumenggung diberi tugas untuk kembali dan melaporkan hal ini kepada Raden Purbaya. Ketika Raden Purbaya dan pasukannya tiba, mereka hanya mendapati sosok Tumenggung Mertoyudo telah tiada. Raden Purbaya kembali memakamkan korban dari keganasan Raja Jin. Tempat dimakamkannya sang Tumenggung itu kemudian dikenal dengan Desa Mertoyudo.
Semakin banyaknya korban membuat Raden Purbaya mempercepat pengejaran Raja Jin. Akhirnya Raden Purbaya menemukan cara. Dia memerintahkan pasukannya melingkar seperti gelang untuk mengepung hutan tempat persembunyian Raja Jin. Dengan cara itu, diharapkan Raja Jin tak akan lolos. Strategi itu pun berhasil. Raja Jin tak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dia terpaksa bertarung dengan sang Raden yang bersenjatakan tombak Kiai Pleret. Karena kesaktian Raden Purbaya lebih tinggi, dia berhasil mengalahkan Raja Jin itu. Setelah ditembus oleh tombak Kiai Pleret, tubuh Raja Jin jatuh ke tanah dan perlahan-lahan menguap, kemudian musnah hingga tak berbekas. Sedangkan keberhasilan Raden Purbaya menggunakan rencana melingkari hutan Kedu bagaikan gelang itu membuat wilayah ini kelak disebut dengan nama Magelang.